Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita saling memaafkan ya dari segala kesalahan yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Dan semoga kita mendapat keberkahan di bulan Ramadan yang telah kita lewati. Amin. Nah, untuk teman-teman tak bosan-bosannya ya, hari ini saya juga mau masak. Ceritanya nih mau masak rendang ya, tapi rendang ala saya, bumbu yang praktis, sederhana yang ada di kulkas nih. Bumbunya tidak diulek, langsung aja di blender. Nah, sini setelah di blender kita tumis ya sampai matang, sampai harum dan warnanya memerah. Di sini saya menggunakan kebanyakan bumbu instan ya. Dan untuk dagingnya tidak saya rebus dulu. Jadi daging sudah dibersihkan, lalu saya taruh di panci tanpa dikasih air, cuma diolak-alik gitu, dibalik-balik di panci, biarkan dia warnanya seperti setengah matang gitu. Jadi si darahnya itu kan udah menghilang gitu. Tapi tidak saya campur air ya, si dagingnya itu cuman taruh di panci, lalu pancinya taruh di atas kompor, nyalakan api kecil, lalu kita bolak-balik si dagingnya hingga berwarna seakan-akan daging itu sudah matang, tapi belum matang, masih setengah matang ya. Jadi si darahnya itu sudah tidak kelihatan. Nah, setelah kita bolak-balik di panci, ini bumbunya sudah kita tumis ya. Si bumbunya ini sudah tumis, sudah matang, lalu kita masukkan ke dalam panci yang berisi daging. Nah, setelah itu pancinya ini yang berisi daging saya masukkan ke dalam seperti rice cooker, tapi bukan rice cooker ya, jadi tenko gitu ya. Ini akan lebih mempermudah kita dan menghemat waktu untuk masak rendang ini. Biasanya kalau masak rendang itu kan berjam-jam ya. Kalau ini tidak, saya menggunakan teknik seperti ini. Hanya dengan 40 menit ini rendangnya sudah siap. Sudah lembut, dagingnya sudah empuk, dan rasanya tidak kalah juga dengan rendang yang dimasak secara manual gitu ya, berjam-jam. Biasanya sampai 2 jam, 3 jam itu biasanya saya kalau masak yang di atas kuali biasa gitu sampai berjam-jam lah ya, paling tidak 2 jam sampai 3 jam itu. Nah, ini karena kita menggunakan pingtiko pakai semacam rice cooker, jadi ini mempermudah, sangat cepat sekali. Jadi kita bisa mengerjakan pekerjaan lain sambil menunggu rendang kita matang. Dan hasilnya juga tidak kalah. Nah, untuk lebih lanjutnya kita saksikan bagaimana cara membuat rendang yang praktis tapi hasilnya memuaskan. Rasanya pun tidak kalah lah dengan rendang-rendang yang biasanya. Mungkin masak rendang ini ada sedikit berbeda ya. Kalau saya kasih campuran tomat karena saya ingin rasa rendangnya itu ada rasa sedikit asam-asam gitu. Jadi manis-manis asam. Nanti juga akan saya tambahkan ini cabai giling, cabai yang sudah digiling ini, cabai botolan ya. Jadi bumbunya ini praktis saja, saya menggunakan yang kebanyakan yang instan tapi insya Allah higienis. Ini kadang kita lagi repot, gak banyak waktu ya, mau masak rendang itu kan harus fokus ya. Jadi untuk seperti saya yang waktunya dikejar-kejar, maksudnya masih banyak pekerjaan tapi kepengen masak rendang, nah dengan teknik seperti ini insya Allah akan mempermudah kita dan hasilnya juga oke.
Nah, ini warnanya merah merona. Nah, dagingnya ini seperti ini ya. Saya masukkan di panci terus diolah kaleng saja sampai darahnya itu udah meresap gitu ya, sudah berubah warna. Jadi ini hasil dagingnya itu nantinya teksturnya sangat empuk, tidak bau perengus ya. Nah, ini bumbu yang sudah digongseng, lalu saya akan masukkan ke dalam daging. Ini sebelum dikasih santan ya, ini santannya belum saya masukkan, jadi baru bumbunya digongseng, lalu saya masukkan ke dalam daging yang dagingnya itu sudah digongseng juga ya, tapi tanpa minyak. Hanya daging dibersihkan, masukkan ke dalam panci, lalu panaskan panci dengan api yang kecil, lalu kita bolak-balik di dalam panci. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, setelah ini saya masukkan ke tenko ya, karena tenko itu kan di bawahnya dikasih air gitu ya, seperti rice cooker. Nah, seperti ini kita ini diaduk dulu. Nah, warnanya sudah berubah, sudah setengah matang, lalu kita timpa dengan bumbu seperti ini. Kita masukkan ke dalam tenko, kita masak. Ini kisaran 30 menit ya, 30 menit sebelum dikasih santan. Ini dagingnya sudah empuk. Kalau 30 menit itu udah, nah seperti ini. Ini sampai matang ya, sampai dikasih santan ini kisaran 40 menit. 40 menit rendang kita sudah siap saji. Nah, tampilannya seperti ini. Rasanya juga oke menurut saya lah ya. Jadi yang ingin mencoba, yang mungkin tidak punya banyak waktu tapi kepengen masak rendang, coba dengan teknik seperti ini, insya Allah hasilnya memuaskan. Nah, ini saya juga masak nasi ala Timur Tengah ya, bersama rendang, dan juga ada saladnya, salad sayuran. Jadi kita makan ada asam, manis, pedas. Nah, seperti ini. Ini salad sayur ya, ada kobis, ada segala macam sayur-sayur nih, udah dipotong-potong, udah dibumbuin pakai lemon ya, pakai garam, lemon, dan lada bubuk. Nah, ini juga ada okra. Oke teman-teman, selamat mencoba. Terima kasih.